Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filagidin Anwarullah dengan nomor induk mahasiswa 2406010051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul mengoptimalkan potensi anak gigantisme melalui pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu ada pengertian gigantisme. Gigantisme adalah kondisi langka yang terjadi pada anak-anak di mana pertumbuhan abnormal yang signifikan akibat produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tumbuh dengan tinggi dan ukuran tubuh di atas rata-rata seusianya. Gigantisme terjadi ketika kelebihan hormon pertumbuhan terjadi sebelum lempeng epipis bagian tulang panjang yang memungkinkan pertumbuhan menutup. Jika kelebihan hormon pertumbuhan terjadi setelah lempeng epifisian menutup. Kondisi ini disebut akromegali. Penetap diagnosis gigantisme tidak hanya dilakukan dengan mengukur tinggi badan, melainkan melalui penilaian klinis, radiologis, laboratorium, dan analisis etiologi. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi kecacatan gigantisme dapat dijelaskan berdasarkan jenis atau tipe pertumbuhan abnormal akibat kelebihan hormon pertumbuhan, yang juga mengakibatkan gangguan fisik dan kadang intelektual. Berikut adalah klasifikasi gigantisme yang umum. Gigantisme yang satu yaitu gigantisme normal, pertumbuhan berlebihan yang terjadi secara proporsional di seluruh bagian tubuh, sehingga anak tumbuh sangat tinggi dan besar namun tanpa normal proporsi tubuhnya. Yang kedua ada gigantisme otak. Gigantisme otak yaitu pertumbuhan yang cepat disertai cacat intelektual, biasanya berkembang setelah adanya kerusakan otak pada anak, menyebabkan gangguan pada fungsi otak dan pengembangan kecerdasan. Yang ketiga yaitu gigantisme parsial, hanya sebagian tubuh yang tumbuh cepat, misalnya kaki atau tangan, sehingga tubuh menjadi tidak proporsional dan tampak cacat secara fisik. Yang keempat yaitu gigantisme setengah, pertumbuhan mencapai sekitar 1,5 kali ukuran tubuh normal, tidak sampai ekstrim tapi jelas lebih besar dari rata-rata. Yang kelima, akromegalisi, pertumbuhan cepat terutama pada tubuh dan wajah, menghasilkan wajah yang tampak lebih tua dan kasar dari usia sebenarnya, seringkali perubahan pada struktur tulang wajah. Yang keenam, euncoid, pertumbuhan cepat yang disebabkan oleh kurangnya hormon seksual, sehingga tumbuh tidak proporsional dan kita kehilangan karakteristik seksual normal. Yang ketujuh, visceromegaly, pertumbuhan hormon yang berlebihan hanya menyerang organ dalam tubuh tanpa mengaruhi pertumbuhan tulang secara bersamaan. Selanjutnya yaitu penyebab gigantisme. Yang satu ada faktor genetik. Salah satu penyebab utama gigantisme adalah adanya kehilangan genetik mutasi pada gen AIP. Terbukti berkaitan erat dengan kasus gigantisme, terutama pada usia muda. Mutasi AIP ditemukan pada pasien gigantisme, menjadikan faktor genetik paling dominan dalam kasus familial. Selain AIP, mutasi genetik lain seperti MEN1 juga berperan. MEN1 adalah sindrom herediter yang meningkatkan risiko munculnya tumor pada kelenjar pituitari, pankreas, dan parotid. Yang kedua yaitu faktor hormonal. Faktor hormonal adalah penyebab paling umum gigantisme. Adenoema hipofisis yaitu tumor jinak pada kelenjar pituitari, membuat kelenjar ini menghasilkan GH secara berlebihan. Kelebihan GH merangsang hati untuk produksi insulin like growth factor 1 yang berperan dalam pertumbuhan tulang panjang dan jaringan lunak. Yang ketiga ada faktor patologis. Gigantisme juga dapat disebabkan oleh kelainan otak atau gangguan endokrin lainnya. Adenomia hipofisis tetap menjadi penyebab utama, tetapi ada juga kasus yang disebabkan oleh tumor hipotalamus yang menghasilkan GHRH berlebihan. Tumor hipotalamus meski jarang dapat mengacaukan mekanisme normal dan memicu produksi GH berlebihan. Selain itu, trauma kepala atau cedera otak dapat merusak sumbu hipotalamus hipofisis. Yang keempat, faktor nutrisi dan lingkungan. Faktor nutrisi berperan
memperparah kondisi gigantisme. Anak dengan gigantisme berlebihan terutama pada protein dan kalori tinggi akan tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata. Walaupun tidak menjadi penyebab langsung, nutrisi berlebihan dapat memperburuk efek GH yang sudah abnormal. Yang kelima ada faktor psikologis dan trauma. Selain nutrisi, faktor lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan gigantisme. Paparan bahan kimia termasuk dalam kategori endotoxis disruptors seperti pestisida, bisphenol dalam plastik serta polutan industri dapat mempengaruhi fungsi kelenjar endokrin dan mengganggu keseimbangan hormon pertumbuhan. Paparan jangka panjang terhadap zat ini menyebabkan berbagai gangguan endokrin, termasuk pertumbuhan abnormal. Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi terlihat pola terjadinya gigantisme di negara maju dengan akses nutrisi berlebihan. Kasus gigantisme relatif lebih sering ditemukan dibanding dengan negara berkembang, meskipun faktor hormonal tetap menjadi penyebab utama. Selanjutnya ada kriteria gigantisme. Yang pertama, kriteria klinis atau kriteria radiologis, kriteria laboratorium, kriteria etiologi, kriteria klinis, kriteria radiologis, kriteria laboratorium, dan kriteria etiologi. Yang pertama, kriteria klinis. Secara klinis, gigantisme dapat dikenali melalui beberapa tanda utama. Pertumbuhan tinggi badan yang berlebihan atau mana tinggi badan pasien melebihi 1+2 standar defisial SD dari rata-rata sesuai usia dan jenis kelamin. Kedua, tercapat lalu pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan teman sebaya. Hal ini dapat terlihat dalam pemeriksaan grafik pertumbuhan yang menunjukkan kurva tinggi badan pasien naik tajam dibandingkan kurva normal populasi. Dan itu perubahan proporsional tubuh jika menjadi tanda penting. Yang kedua, kriteria radiologis. Pemeriksaan radiologis sangat penting untuk memastikan diagnosis gigantisme. Kondisi ini hanya dapat terjadi ketika epifis tulang panjang masih terbuka, sehingga tulang memiliki kesempatan untuk terus memanjang. Yang ketiga, kriteria laboratorium. Dari sisi laboratorium, pemeriksa kadar hormon pertumbuhan atau GH dalam insulin-like growth factor IGF-1 menjadi langkah utama. Pada gigantisme, kadar GH ditemukan lebih tinggi daripada nilai normal sesuai usia. Selain itu, kadar IGF juga meningkat yang menunjukkan adanya stimulasi pertumbuhan jaringan secara berlebihan. Yang keempat yaitu kriteria etiologi. Gigantisme pada sebagian besar kasus disebabkan oleh adenomia hipofisis penghasil GH, yaitu tumor sinyal di kelenjar hipofisis yang memicu produksi hormon pertumbuhan secara berlebihan. Lebih dari 90% kasus gigantisme dilaporkan memiliki kaitan dengan kondisi ini. Selain faktor tumor, faktor genetik juga dapat berperan. Misalnya, mutasi pada gen AIP telah diidentifikasikan pada jumlah pasien. Gigantisme merupakan kondisi medis yang jarang namun memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Diagnosis yang akurat harus melibatkan penilaian dari berbagai aspek, mulai dari tanda klinis, pemeriksaan radiologis, analisis laboratorium, hingga penelusuran etiologi. Dengan demikian, pemahaman mengenai kriteria gigantisme menjadi kunci dalam sebuah kondisi diri, penata laksanakan, serta pencegahan komplikasi jangka panjang. Yang selanjutnya, cara penanganan gigantisme. Cara penanganan penyakit gigantisme dapat ditangani dengan perawatan medis, yaitu melakukan operasi pengangkatan tumor hipofisis seringkali menjadi lini pengobatan pertama. Reseksi atau pengangkatan tumor di kelenjar hipofisis biasanya dengan metode transpoinodal merupakan pilihan pertama yang paling disukai. Operasi ini bertujuan menghilangkan massa tumor sehingga produksi hormon pertumbuhan kembali normal. Keberhasilan operasi dipengaruhi oleh ukuran, lokasi tumor, serta ada tidak jaringan tumor residual setelah operasi. Cara kedua dapat ditangani dengan cara mengonsumsi obat analog somatostatin seperti steroid dan lantoiroid yang digunakan untuk menghambat sekresi hormon pertumbuhan.
Pengisi Hoffman adalah antagonis reseptor hormon pertumbuhan yang efektif menggunakan kadar IGF-1, namun dapat mengalami efek samping dopamin agnosis, misalnya cabrolin dan bromoginin. Juga dapat dipakai terutama jika sekresi hormon masih sedikit meningkat atau sebagai terapi tambahan. Yang selanjutnya proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk anak-anak dengan penyakit gigantisme harus dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi fisik anak tersebut. Karena gigantisme menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat dan berlebihan, terutama pada tulang dan otot, anak-anak dengan kondisi ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami cedera atau kelelahan jika melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat atau tidak tepat. Yang terakhir ada kesimpulan. Gigantisme adalah kondisi langka yang terjadi ketika hormon pertumbuhan diproses secara berlebihan sebelum penutupan efisien tulang, sehingga menyebabkan pertumbuhan tinggi badan yang ekstrim tidak proporsional. Diagnosis dilakukan melalui pengukuran tinggi badan, analisis klinis kadar GH dan IGF-1 yang tinggi, serta pencitraan untuk mendeteksi tumor di kelenjar pituitari. Klasifikasi berdasarkan usia menunjukkan bahwa gigantisme umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja sebelum masa pubertas, sementara akromegali biasanya terjadi pada orang dewasa setelah epifisi tulang menutup, dengan ciri utama pertumbuhan tulang dengan organ yang membesar. Pendekatan pengobatan meliputi terapi hormon, pembedahan tumor, dan radioterapi agar kadar GH terkendali. Untuk anak-anak dengan gigantisme, penanganan khusus sangat penting agar mereka berkembang secara optimal dari aspek fisik, sosial, dan psikologis. Selanjutnya ada saran. Gigantisme adalah kondisi langka yang terjadi pada hormon pertumbuhan diproses dengan secara berlebihan sebelum 1. Tingkat kesadaran edukasi masyarakat tentang gigantisme untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. 2. Pelatihan pendidik, berikan pelatihan khusus pada pendidik untuk menangani mahasiswa dengan gigantisme. 3. Program disesuaikan. 4. Kolaborasi dengan ahli kesehatan. 5. Dukung psikologis. Yang ke-6, penelitian lanjutan. Dorong penelitian ini lebih lanjut untuk mengembangkan intervensi yang efektif. Yang 7, komunikasi terbuka. Jaga komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.